Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Fatira Huda Basir. Saya adalah mahasiswa psikologi angkatan 23 dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya ada praktikum wawancara klinis. Sebelum itu boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Saya NH. Baik, Kak. Sebelum itu bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik ya. Perjalanannya ke sini Ya lancar. alhamdulillah lancar ya, Kak. Sebelum itu kalau boleh saya tahu tujuannya Kakak menemui saya itu ada tujuan apa? Eh, untuk untuk curhat. Oke, baik, Kak. Jadi kita masuk ke tahap pertama. Saya ingin tahu mengenai keluhannya Kakak itu seperti apa? Jadi kan Kak, saya merantau di sini. Nah sebelumnya itu kan saya cuma dekat aja sama nenekku di desa. Nah kan saya ini otomatis dari kecil dirawat Kak, apa-apa sama nenekku. Terus di sini Kak merantau kuliah sambil kerja. Eh, saya di sini kerja Kak sambil kuliah manajemen. Nah di sini kan saya keluarga broken home Kak, tapi bagus di bapak tiriku baik di saudara-saudaraku juga bagus di. Nah kebetulan juga tinggal Kak sama adik tiriku di sini, tapi biasa toh Kak, kan gara-gara ekonomi menurun mungkin datomi juga atau bagaimana, ini ibu kandungku biasa selalu napukul Kak, mungkin karena stres sih kapang atau bagaimana, atau ada hal lain. Saya itu orangnya nggak bisa Kak, gampang terbuka sama orang, sama teman-temanku. Tapi ini teman-temanku baik semua. Dapat ya teman lingkungan yang baik. Cuman dia tidak tahu kalau misalnya saya selalu dipukul sama mamaku. Nggak tahu juga kenapa sering kena pukul mamaku. Itu aja. Iya. Oke, baik. Bagaimana masalah yang mempengaruhi aktivitasnya Kakak yang Kakak sudah tadi sebut? Biasa Kak, kayak kalau sampai berbekas mungkin kayak minder. Itu aja ya, Kak. Iya. Baik. Seberapa sering Kakak mengalami permasalahan tersebut? Sering Kak. Waktu di kampung ya, Kak, sering mengalami itu dipukul atau kakak merasakan mengalami permasalahan yang seperti pas di merantau kayak ekonomi yang Kakak sebut tadi, ataukah apa yang membuatnya Kakak yang sering mengalami hal itu? Seberapa sering, yang paling sering mengalami di antara kedua yang tadi saya sebut, Kak? Sering Kak. Ekonominya ya, Kak? Iya. Baik, Kak. Bagaimana masalah tersebut berdampak pada aktivitas sehari-harinya Kakak terkait ekonomi? Kalau dipukul mungkin sakit kita Kak. Ya. Cuman kalau kan ekonominya ini kan keluarga, kita tahu nih kalau orang desa itu seperti apa, ndak stabil ki ekonominya. Kita juga tidak tahu mau apa toh, makanya sekarang saya merantau di sini kerja. Gitu ya, Kak. Apa yang telah Kakak lakukan sejauh ini untuk mengatasi atau mengurangi keluhan itu? Paling saya langsung tidur Kak, karena berdosa sih kalau sampai dilawan sih, jadi ndak tahu mau apa, jadi tidur Kak saja. Baik, Kak. Kapan pertama kali Kakak mengalami hal serupa? Baru-baru ini ataukah bisa juga waktunya Kakak masih kecil, entah dari SD, SMP? Iya dari kecil, tapi kan sekarang lagi merantau Kak, jadi tidak sama Kak. Pasti kemarin pulang. Baik, Kak. Apakah ada orang terdekat yang tahu? Enggak ada Kak, cuma nenekku aja. Baik, Kak.
Itu nenek tak dia mengetahui tentang kakak dipukul itu, apa reaksinya nenek tak terhadap mama tak pas ngeliat ki cucunya dipukul. Biasa di marah kembali mamaku. Biasa juga langsung aja nih suruh masuk kamar kayak menghindar. Baik. Apakah ada anggota keluarga yang juga pernah atau sedang mengalami masalah yang sama seperti yang kakak alami? Saudara tiriku kak. Berarti kita sama dengan saudara Tirita ya Iya. kak. Bagaimana reaksi saudara Tirita pas kita dipukul berdua? Apakah kita saling menyayangi ataukah saudara Tirita juga ngejauhi ki? Saling merangkul kak sama saudaraku. Baik kak. Saya mau gali tentang latar belakangnya keluarganya kakak seperti apa. Saya mau tahu siapa Iya. saja ada anggota keluarganya kakak pada saat ini. Kan tadi disebut ada nenek. Iya. Neneknya ini bisa diceritakan bagaimana kedekatan kak terhadap nenek. Kan nenekku ini petani, jadi dia tuh setiap hari berkebun di kampung, kayak tanam padi, jagung, begitu sih kak. Hasil panen yang dihasilkan oleh nenek tak itu dikonsumsi sendiri ataukah dijual kak? Kayaknya tidak bisa kak dijual karena lahannya juga tidak terlalu luas jadi untuk kita tonjin cukupi. Baik kak, berarti untuk diri sendiri kak, untuk Iya. keluarga. Kedekatan tak terhadap mama itu seperti apa kalau boleh tahu? Siapa? Mama tak. Mama. Tidak terlalu Dekat ya kak. iya. Berarti kita dirawat dari kecil itu sama nenek. Iya. Baik kak. Kedekatan terhadap bapak Tirita sendiri, apakah beliau pernah juga memukul sama seperti ibu tak ataukah malah terbaliknya, malah bapak Tirita ini yang menyayangi Ki? Kalau masalah itu kak, bagus sih kuda apa ini bapak tiri karena Kenangga punya juga anak kandungnya. Baik kak. Untuk adik Tirita, apakah kedekatan terhadap adik Tirita ini cukup dekat ataukah kakak pas merantau baru merasa dekat sama adik Tirita? Mungkin dekat maka karena kan dari sebelum merantau sama mama Ya. gitu. Apa yang sering kakak lakukan terhadap adik Tirita pas merantau di Makassar? Masih Apa yang sering kita lakukan sama adik Tirita pas sama-sama merantau di Makassar? Kan berdua tinggal di sini ngekos berdua. Terus kan saya sambil kuliah kerja, dia juga sambil kasih sekolah lagi di sini. Oke kak. Berarti adik Tirita itu sekolah, terus dia lanjut juga kerja, Iya. sama seperti kita. Iya. Baik kak. Ketika memiliki masalah, apakah kita dan saudara sering curhat kepada keluarga dan bagaimana respon terhadap mama? Mungkin kalau curhat enggak juga lebih ke pendam diri masing-masing Ki. Baik kak. Berarti tidak ada yang menceritakan ke ibu ya kak? Iya enggak. Dukungan seperti apa yang biasanya kakak dapatkan dari keluarga kakak dalam menghadapi tantangan atau kesulitan hidup, baik itu dalam sisi ekonomi? Paling kalau misalnya belum gajian baru atau biasa kita tahu kalau nenek kasih uang enggak seberapa juga toh, apalagi bukan juga keluarga yang ekonominya bagus, jadi kayak makanya sambil kerja untuk menghidupi dipakai hari-hari. Bagaimana dinamika komunikasi di dalam keluarganya kakak? Apakah ada cara tertentu dalam berkomunikasi yang dianggap lebih efektif atau kurang efektif? Kalau boleh tahu dalam efektifnya berkomunikasinya itu seperti apa kak? Bisa diberikan contohnya? Kalau komunikasi kalau sama nenek paling ketemu kita karena kita tahu nenek tidak tahu main HP. Ya.
Kalau selain Nenita, cara tak berkomunikasi ke ibu itu ada hal yang efektif, entah apa yang dikatakan ibu tak itu menurut tak itu efektif. Kalau boleh tahu seperti apa? Maksudnya efektif bagaimana kak? Kayak segi nak kayak sudah ki dimarahin, nak tidak boleh ki lain kali bla 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 segala macam. Kayak nasihati kita kembalikan itu dianggap lebih efektif ki, dikasih ki contoh, dikasih ki apa hal baik ke depannya. Kayaknya kalau seperti itu enggak kayaknya kak, marah-marah gitu. Marah-marah gitu terus ya kak. Pukul ya. Kalau terhadap bapak tiri tak apa reaksinya terhadap responnya yang lebih efektif? Ya mungkin karena istrinya jadi kayak paling kalau nadakan aku pukul paling nambil ke istrinya begitu, mamaku begitu. Baik kak. Kalau boleh tahu, apakah kita pernah dimarahi terhadap Neneta yang menurut tak itu kurang efektif dalam berkomunikasi? Kalau marahi marah-marah tidak sampai paling menasehati di begitu, tidak terlalu marah-marah bagaimana. Baik kak. Kalau ibu berarti dia komunikasinya lebih langsung memukul kak, lebih Iya. banyak memukul. Ayah kalau bisa tahu kurang efektifnya kalau berkomunikasi dengan kita, apakah ada ataukah tidak ada? Jadi kak, Tidak ada ya kak. Siapa yang paling sering bersama kakak waktu kakak masih kecil hingga saat ini? kayaknya tidak ada kak. Oh dari kecil. Iya kak. Oh nenek, karena kebetulan masih ada di nenekku toh. Ya kak. Kalau boleh tahu, bisa boleh saya tahu bagaimana pola asuhnya Neneta itu di dalam keluarga sendiri seperti apa terhadap kita pas nasuki seperti apa, najar ki apa pokoknya najar ki sesuatu kah atau nadidik ki bagaimana? Kita tahu kalau nenek yang rawat kita seperti kayak najaga sekali ki, najar ki sembarang ajarkan ki, maksudnya ajarannya baik-baik. Entah bagaimana nenek-nenek. Baik kak. Kalau boleh tahu pola asuh ibu tak terhadap kita itu seperti apa? Ya walaupun memang kita dari kecil ki sama nenek tak, ya dekat ki sama nenek tak, otomatis juga pasti adalah pola asuh yang diberikan terhadap ibu tak. Itu pola asuhnya seperti apa? Dia itu kan kadang kalau ada nama harus itu ini detik ini menit kayak harus di apa di namanya kak, Harus diikuti maunya ya? iya. Kalau misalnya dia tidak diikuti maunya, biasa responnya mama tak itu memukul langsung. Iya marah-marah ya baru mama pukul. Baik. Kalau boleh tahu pola asuh bapak tiri tak terhadap kita yang diberikan itu seperti apa? Kayaknya ini bapak tiriku baik, dia cuma tidak terlalu dekat kak sama dia toh, karena kayak apa dia kurasa saya kan orangnya tidak terlalu gampang kak juga dekat sama orang, apalagi ini kan kayak orang asing yang baru masuk di keluarga aku, apalagi cowok, jadi kayak baiknya cuman untuk kalau misalnya begitu paling nasihati aja, bilang bagaimana sekolahmu, bertanya bagi-bagi itu ji. Baik. Apa nilai atau pelajaran yang penting diajarkan orang tua kakak yang masih kakak ingat sampai sekarang? Ini dari mama bapakku. Iya. Nenek juga boleh. Kalau dari nenekku biasa dia bilang banyak-banyak sabar, perbaiki saja sholat begitu juga. Kalau untuk ibu sama bapak itu seperti apa bapak tiri Pak?
Kalau bapakku kayak support ke perbaiki saja mendukung pendidikanku begitu kak. Ada hal sesuatu yang diucapkan sama ibu pas kakak merantau di Makassar? Dan lagi dan oh iya. Sebelumnya itu pas kita mau merantau di Makassar, apakah Mama Tak ini merasa kayak pikir-pikir dulu nak sebelum ke Makassar, Oh apakah yang larang. iya Oh iya kak, sempat dia dilarang toh, tapi karena mungkin sebelum aku pergi merantau aku kasih yakin nenekku toh, baru mungkin bicara nenek sama ibuku, jadi kayak yang kasih pergi nih biar pergi. baik kak. Bagaimana pengasuhan yang kakak terima itu berpengaruh pada kakak saat ini? Kayak nanti untuk seumuran saya yang dari kecil mungkin Iya, kayak sampai sekarang ini kak, bagaimana pengaruh pola asuh tak terhadap nenek tak yang diberikan sama ibu tak sampai saat ini? kalau dari nenekku bagus aku suka cuman kalau dari ibuku mungkin saya kurang suka karena ada kekerasan begitu. Yang dilakukan nih kak, apa kegiatan atau rutinitas yang sering kakak lakukan bersama keluarga saat kecil? Bisa diceritakan? Biasa saya kan selalu kadang sama nenekku. Biasa kalau pergi nih di kampung tuh katanya apa namanya itu di kebun. Biasa ikut sama. Apa hal yang biasa dilakukan saat berkebun? Adakah hal-hal yang kayak menanam bersama atau bagaimana, bisa diceritakan lebih kompleks? Biasa kalau lagi musim jagung kita aku bantui peti-peti sambil bersihkan situ, kayak pokoknya aku temani itu di kebun biar mama itu biasa juga tidak aku bikin lihat ini saja pergi ke teman itu. Baik kak, bagaimana cara orang tua kakak menunjukkan kasih sayang kepada kakak, menunjukkan kasih sayang walaupun orang tua itu seringnya marah-marah, sering memukul, pasti yang namanya orang tua itu pasti ada rasa kasih sayangnya. Itu seperti apa kak, bisa diceritakan? Biasa suruh kak pergi makan gitu. Selain makan, apalagi kak bisa diceritakan lebih kompleks rasa tunjukkan kasih sayangnya? Karena mungkin sama kak dari kecil juga paling hal-hal acuh tak acuh sebenarnya mamaku kak. Maksudnya acuh tak acuh itu seperti apa? Kayak cuek-cuek juga sama saya. Berarti lebih yang kayak natindaski itu lebih ke mama tadi daripada bapak cerita. Iya. Terus apa lagi kak? Dia itu kayak sendiri juga kak. Maksudnya sendiri-sendiri? Ibu kok. Iya. Dia masih sibuk terus, dia main HP, nonton. Mengerjakan pekerjaan rumah di kak. Iya. Bagaimana kakak merasa pola asuh yang kakak terima memengaruhi cara pandang dan sikap kakak saat ini? Mau itu sikap tak memandang ke teman-teman tak yang kayak sosial tak, itu bagaimana kita rasakan? Kadang kayak kalau cerita sama temanku toh kak, terus ini teman kayak ceritakan tentang kayak keluarganya begini sama orang tuanya, kadang kayak dalam hatiku muka juga seperti dia, tapi kayak biasa muka juga curhat sama dia tapi tidak bisa kak kasih keluar jadi kayak apa yang membuat tak hal itu tidak bisa kita kasih keluar terhadap mama tak? Karena merasa ketakutan karena dipukul setiap ditanya, ataukah takut responnya orang tua tidak sesuai dengan apa yang kita mau?
takut salah apa, takut Ke saja nih kak. takut ke respon Iya. tidak sesuai dengan apa yang kakak inginkan. Iya. Baik. Apakah ada peristiwa tertentu di masa lalu yang membuat kakak merasa kurang dipahami atau kurang didukung oleh orang tua? Maksudnya Peristiwa tertentu di masa lalu yang membuat merasa kurang dipahami atau kurang didukung, seperti mama tak mungkin yang kurang didukung sama beliau, itu peristiwa apa? kalau aku itu lebih suruh ke saja itu kerja, jangan nih sekolah, yang penting tahu mau membaca begitu. Yang paling kurang dipahami kak itu seperti apa terhadap orang tua tak, yang paling susah kita pahami orang tua tak, dan kita juga susah kita pahami orang tua tak, timbal baliknya sama antara kita sama mama ke kita. Apa peristiwa yang paling susah dipahami? Apa deh, mungkin karena dia juga egois, saya juga egois kan, jadi susah bertemu kak. Bisa diceritakan egoisnya itu seperti apa kak? Kayak itu nih tadi, saya kan mau kan juga sekolah toh, kayak perbaiki pendidikanku, semisal mungkin juga saya sambil kerja sama ini biar ada penghasilan, jadi kayak tidak ada yang juga, kalau misalnya pada tidak mau apa dia rawat apa ya, bukan sih rawat, kayak cukupi kehidupanku toh, jadi saya mungkin saya juga kerjakan untuk talangi itu biaya aku, kasih dia juga uang nenekku makan di rumah walaupun tidak seberapa, cuman tapi dia kayak jangan mau dapat cuma gitu toh, karena ujung-ujungnya pasti kerja juga toh. Dapatkah kakak berbagi tentang pengalaman kakak saat pertama kali memasuki sekolah? Apa yang paling berkesan bagi kakak dari masa itu hingga saat ini? Dari SD kak, bisa diceritakan masa sekolah tak seperti apa di SD yang paling berkesan? Kalau di sekolah kak, saya kan juga orangnya suka belajar toh, terus alhamdulillah dapat ke teman yang baik-baik semua, jadi kayak suka pergi sekolah. Hal juga kalau boleh tahu kak, di saudara tak yang pertama ya apa di saudara Tirita yang saya dapatkan itu, kakak juga info kita, kakak juga sering mendapatkan juara ya di kelas waktu kelas, sering dapat juara, terus juara 3 di kelas. Apakah itu benar kak? Iya benar. Apa motivasinya kakak sampai bisa mendapatkan juara itu? Karena kayak muka tunjukkan ke orang tua aku, bilang pintar kak begitu, walaupun tidak ada apresiasi. Berarti apresiasinya kakak itu lebih ke nenek. Iya. Bisa diceritakan apresiasinya nenek itu ke kita seperti apa? Peluk atau bilang kayak aku di bahasa Bugis kayak begitu, bilang kayak bersyukur punya cucu seperti saya begitu, rajin ke mau ke sekolah, belajar, tugasmu begitu kak. Apakah ada guru atau pelajar yang sangat berpengaruh dalam hidupnya kakak pas kakak masih SD? Guru? Iya. Kebetulan itu ada kemarin wali kelasku, suka sekali caranya mengajar. Berarti kakak suka karena caranya dia mengajar, caranya dia memberikan respon terhadap kakak. Oke, kita kembali lagi kak ya, kan tadi sudah membahas tentang SD, kita membahas lagi ke SMP-nya. Apa yang membuatnya kakak paling berkesan waktunya masa SMP? Kalau SMP saya kan waktu SMP
saya masuk ke sekolah di SMP negeri gitu kak. Terus alhamdulillah masuk kak di sekolah kayak terkenal begitu di kampungku. Terus itu kemarin di sekolahku kayak ada tuh kayak kelas reguler sama kelas utama unggulan gitu. Alhamdulillah masuk ke selalu kelas utama. Walaupun untungnya 3 tahun terus ya dapat teman-temannya, walaupun tidak selalu sama, cuman kayak sebisa mungkin kak berbaur sama dia yang di kelas. Adakah guru waktu di SMP yang sangat berpengaruh di dalam hidup tak, yang kayak tidak boleh kehilangan itu guru saat berpisah pas SMP? Kalau waktu SMP, kalau ke guru enggak kak. Nggak ada ya kak di SMP ya? Iya. Kita kembali lagi ke SMA. Pengalaman apa yang paling berkesan menurutnya kakak pas masih SMA? Mungkin ke teman kak, karena rata-rata temanku itu juga aku dapat toh. Berarti ketemu lagi sama mereka di kak, jadi Iya. merasa bahwa jangan lagi susah-susah cari teman karena dia lagi yang ku dapat. Iya. Kalau boleh tahu, adakah guru yang menurut tak waktu SMA sangat berpengaruh di dalam hidup tak? Mungkin tidak berpengaruh, mungkin tidak terlalu tinggi, tapi ada. Apa yang paling berpengaruh yang menurut tak di SMA itu terhadap guru? Mungkin gara-gara dia toh kak bilang kuliah mau, karena masa tidak kuliah kok nah begini pintarnya toh, jadi kayak coba mah daftar ini itu. Akhirnya lolos di kak. Iya. Bisa diceritakan kak masa pengalaman pas yang paling berkesan saat kuliah? Waktu kuliah kan ini kayak beda-beda jurusan tak, bukan sama teman-teman dari kampungku, baru kesini kan toh ke Makassar. Otomatis saya paling kenal sama temanku gara-gara kelompok. Terus kerja kelompok mah berbaur sama mereka. Itu hal yang paling berkesan nih kak. Adakah dosen yang paling berpengaruh dalam hidupnya kakak saat kuliah? Enggak juga, karena mungkin karena sambil kerja kak juga, jadi habis kuliah kak masuk kerja. Apa pengalaman yang paling berkesan yang kakak alami selama masa sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, kuliah, yang menurut tak itu ada positif sama negatifnya? Pengalaman pengalaman berkesan yang baik dalam bentuk positif maupun negatif di antara keempat ini. mungkin kalau pengalaman positifnya itu kak waktu sekolah SMA. SMA ya kak. Bisa diceritakan pengalaman positif yang kakak anggap itu di SMA seperti apa? Kayak dapat kak hal-hal lingkungan yang teman-teman yang positif sekali, maksudnya positif semua gitu waktu sekolah, cuman lebih bagus sih pas ke SMA teman-temanku gitu. Kalau hal negatifnya kak yang paling berpengaruh itu di mana? Mungkin dia sibuk semua pacaran kan, jadi itu nih kapan. Hal itu kita rasakan pas di masa apa? SMA kak. Baik. Apa yang paling membuatnya kakak jengkel atau beli sih pas kita tahu teman tak itu berpacaran? Apa hal yang langsung muncul di dalam kepala tak bahwa teman-temanku pacaran ini semua? Apakah ada yang berpengaruh di dalam pikiran tak, ataukah malah kakak merasa bahwa
biar deh mereka yang jalani, bukan saya. Setidaknya dia tidak ganggu masa SMA ku, masa belajarku, karena saya juga mau kejar mimpi. Itu ada yang dalam pikiran tak? Mungkin karena awalnya pernah aja kayak merasa kesal kayak gitu, karena kayak biasa dia bolos di sebagai pacarnya toh, tapi kayak lama-lama kayak saya fokus ke saja belajar toh, terserah dia kayak gitu. Baik. Adakah prestasi akademik yang kakak aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya saat masih sekolah? Apa saja aktivitas yang paling kakak sukai? Itu tadi kak Sanika ikut lomba sekolah. Bisa diceritakan kakak sering ikut lomba apa saja? Waktu SD itu selalu kak ikut menari. Oke. Menarik Dika. Kakak mendapatkan penghargaan di sini? Waktu SD toh, maksudnya antar SD begitu? Oh, antar SD. Iya. Kakak mendapatkan hadiah atau kakak kalah di dalam perlombaan ini? Menanji kak. Alhamdulillah menanji kak. Selain itu ada lagi kak? Kalau kan itu kemarin yang SMP kak, yang kelas unggulan. Nah itu kemarin kan kayak sistemnya itu per semester, itu kayak sistem perankingan. Jadi kalau ada misalnya nilainya turun, dikasih turun lagi ke reguler. Dan alhamdulillah saya kemarin itu selalu kan masuk 10 besarnya toh di situ. Jadi itu yang 10 besar selalu diumumkan, kasih sertifikat gitu. Ada selain itu ada lagi? Itu juga. Itu aja ya kak. Ada aktivitas yang paling kakak sukai, entah itu dalam olahraga ataupun hal-hal lain yang kakak sukai? Kan kemarin waktu SMA itu wajib ikut ekskul, paling pramuka sama basket saya masuki. Bagaimana kondisi fisiknya kakak akhir-akhir ini? Mungkin cukup stres kak karena ada nih kuliahku, kerja kak lagi, pokoknya banyak deh. Bisa diceritakan stresnya itu yang menyebabkan apa saja yang bisa muncul, entahkah itu dari orang ataukah dari mana, ataukah dari kita sendiri yang merasakan overthinking? Mungkin lebih ke saya sendiri merasa overthinking kak. Baik. Kapan kakak terakhir kali merasa sangat pugar atau sehat? Bugar. Iya. Sekarang Iya. Kapan kita terakhir merasa pugar? Sekarang kakak merasa pugar ataukah merasa tidak baik saja? mungkin sedikit, mungkin bugar di saat ini. Kalau boleh tahu, waktu kakak tidak merasakan pugar itu saat waktunya kapan? Itu kalau malam biasa. Oke, apa yang menyebabkan malamnya itu kakak tidak merasa pugar? Kayak banyak saya cemaskan kak. Apa yang sering kakak cemaskan? Mungkin lebih ke tugas-tugasku, belum lagi kerjaanku, kayak banyak saya pikirkan ya kak. Oke. Baik kak, bisakah kakak menceritakan riwayat kesehatannya kakak? Kalau kesehatan, maksudnya yang kalau yang serius sih, jadi kak paling kayak di kepala, di lambung mah. Baik. Apa caranya kakak lakukan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan? Makan yang teratur kan, sampai tidak lambat toh.
Kalau buru-buru mah biasa tidak makan mak. Apa yang kakak lakukan ketika kakak merasa tidak enak badan? Makan obat. Eh, adakah obat atau suplemen yang rutin kakak konsumsi? Kalau sering tidak ji. Tapi ada suplemen yang kakak minum kalau misalnya merasakan sakit kepala atau saat kakak stres? Paling kalau sakit kepala kayak obat sakit kepala. Kalau biasa tidak bisa tidur, biasa makan kantimo gitu. Dapatkah kakak menjelaskan tentang pola tidur kakak dan bagaimana kakak merasa mengenai kualitas istirahat yang kakak dapatkan? Kayaknya kurang kak, karena jam berapa pulang kantor baru jam pagi-pagi lagi kak lagi kuliah. Terus juga kalau malam kadang tidak bisa tidur, tapi kekos saja tidur. Berarti biar dalam kondisi kakak itu merasa lagi ada masalah terus kakak paksa tidur, itu kadang juga kakak susah jadi tidur. Iya, makanya kadang saya minum antimo supaya tidur. Bagaimana caranya kakak membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain? Sama orang lain Iya. saya memanusiakan manusia. Bisa diceritakan maksudnya memanusiakan manusia? Saya berinteraksi sama orang-orang kayak padahal umumnya jika kayak biasa aja, kayak apa caranya perlakukan kak pasti begitu juga. Bagaimana menggambarkan lingkungan tempat kakak tumbuh waktunya kakak masih kecil, waktunya kakak di desa? Bagaimana menggambarkan lingkungannya kakak di masa di desa yang membuat kakak itu bisa tumbuh sampai saat ini? Karena mungkin lebih banyak waktuku sama nenekku di kebun toh kak, jadi kayak banyak juga aku pelajari sama nenekku. Kadang kak ketemu sama tetangga aku tuh juga di situ. Makan sama-sama di situ di apa namanya tuh yang di kebun. Baik. Apa pengaruh terhadap perkembangannya kakak? Apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kak? Mungkin karena biasa kak kayak Moka juga sukses begitu, Tapi udah tahu cara sukses. bingung ya kak, karena kakak juga merasakan beban hal-hal yang lain. Iya. Apa pengaruh terhadap siapa orang terdekat dalam hidupnya kakak dan bagaimana hubungannya kakak dengan mereka? Keluarga paling nenek sama teman-teman. Bisa diceritakan bagaimana hubungannya kakak dengan mereka? Bagaimana kedekatan terhadap mereka? Kalau pulang kan di kampung biasa tuh langsung nanya-tanya nenekku mau makan apa nak gitu. Kalau dalam lingkungan sekitar, iya. Kalau temanku mungkin paling teman-teman kuliahku yang kayak selalu sama kelompok toh, jadi kayak agak dekat lah sama mereka. Tapi kan jarang kan juga ketemu sama dia, paling di chat karena kan kuliah sambil kerja kak. Kayak bagus sih baik. Bagaimana kakak biasanya mengatasi konflik atau tantangan dalam hubungan sosial? Bisa diceritakan?
Kalau misalnya beda pendapat Kak sama teman-temanku, Bisa diceritakan beda pendapatnya itu seperti apa? Bisa diberikan contoh? eh, kadang kayak ada sesuatu yang kasih beda ki pandangan atau ke, jadi kayak ya saya kayak terserah, oh, ikuti saja apa maunya, mengalah aja saja. Seberapa sering kakak berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti acara keluarga atau pesta atau kegiatan sosial lainnya? Apakah kakak menikmati acara tersebut? Jarang kapan di acara begitu saya Kak. Kenapa? Kenapa kak? Enggak Ji. Malas berinteraksi sama orang ya kak? Jarang berinteraksi sama orang. Apakah ada yang kakak merasa nyaman dan puas dengan kehidupan sosialnya kakak? Eh, di kuliah mami saya dapat, mungkin karena beda-beda orang sama-sama anak-anak rantau juga, toh kadang kayak udah ngari, oh ternyata tidak sendiri aja biasa. Hal apa yang sering kakak lakukan sama teman kuliahnya saat merantau, sama-sama merantau? Kadang ada kegiatan kampus, kayak makan sama-sama begitu, itu saya suka sih, pergi sama toh. Apakah merasa stres atau tertekan karena tuntutan sosial atau ekspektasi dari orang lain? Mungkin ekspektasi dari diri sendiri Kak, dia untuk kayak tunjukkan ke keluarga gitu. Bisa diceritakan lebih kompleks? Kayak bagaimana saya bisa kasih bahagia orang di rumah, kasih banyak penghasilanku, bisa apa nih, kirimkan orang tua, adik-adikku begitu mungkin. Baik. Bagaimana kakak mengatasi perasaan kesepian atau isolasi sosial yang kakak alami? Apakah kakak mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional? Kalau itu Kak, biasa langsung aja pulang rumah, di kos, langsung aja tidur. Berarti Dari kulakukan tidur ya. bagaimana caranya kakak berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam keluarga, teman maupun rekan kerja? Apakah kakak merasa mudah untuk berbicara atau lebih suka menjaga jarak dalam berkomunikasi? Saya kalau tidak ditanya mah mungkin diam saja. Apa yang menyebabkan kakak bisa seperti itu? Nggak tahu Kak juga mau bilang apa sama orang-orang Kak, jadi lebih baik saya diam saja toh. Bagaimana pengalamannya kakak atau keluarga terkait dengan proses kelahirannya kakak? Apa yang paling diingat saat ini? Adakah anggota keluarga yang pernah menceritakan bagaimana pengalaman saat kakak proses kelahiran? Pernah Kak ceritakan nenekku bilang waktuku beda lahir. Suka kan kalau biasa orang kalau melahirkan itu anak bayi langsung menangis toh. Katanya saya biasa kemarin itu tidak langsung menangis, lama tapi baru menangis. Selain itu ada lagi kak? Tidak ada. Apakah ada masalah yang dihadapi ibu kakak saat selama kehamilan? Dari saya Nggak ada aja ya kak. Bagaimana reaksi keluarganya kakak ketika kakak lahir? Apa cerita atau kenangan yang mereka bagikan saat kakak kecil saat lahir? nggak tahu Kak. Tidak ada ya kak Iya. yang diceritakan sama nenek.
Apakah ada tantangan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama proses kelahiran? Eh, Mungkin karena kemarin badanku pas kecil itu kayak besar jadi sisa keluar, itu bisa ya kayak kasih tahu. Apakah kondisi saat kelahiran mempengaruhi perkembangan fisik atau emosionalnya kakak setelah kelahiran? Apakah ada masalah perkembangan yang diketahui setelah kelahiran? Nggak ada kak. Nggak ada ya kak. Apakah kakak pernah mengalami masalah kesehatan atau cedera yang mempengaruhi pertumbuhan fisiknya kakak? Nggak ada juga. Bagaimana kakak merasa tentang perubahan fisik yang kakak alami selama masa remaja? Mungkin apa deh? Maksudnya kayak Pas masa remaja, hal apa yang sering kakak alami? Bagaimana kakak merasa tentang perubahan fisiknya kakak yang dialami pada masa remaja? Kan masa kanak-kanak pindah ke masa remaja. Apa hal yang paling kakak rasakan? nggak juga. Tidak ada hal yang kakak rasakan. Entah itu perubahan mood atau perubahan bicara atau bagaimana bersosial terhadap orang. Mungkin kalau pas remaja mungkin karena baru tau mau masa-masa PMS tau, kayak keadaan nggak mood. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi terkait dengan kesehatan fisik kakak saat tumbuh dewasa? Tantangan besar Ya. itu kalau misalnya lagi sakit sekali aku tuh kak, baru kayak sementara kerja kak, mungkin seperti itu. Apa yang kakak sering lakukan saat masalah itu muncul? Paling langsung ya makan obat, kayak diam dulu sebentar, tenangin diriku. Baru lanjut kerja lagi ya kak? Ya. Bagaimana cara keluarganya kakak mendukung perkembangan fisiknya kakak, misalnya melalui olahraga atau kegiatan lainnya? Udah ada juga. Bagaimana kakak merasa tentang perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia? Bisa diceritakan? Merasa perubahan fisik mungkin apalagi sekarang kayak kurus sekali lah kemarin tuh kak, sekarang kayak alhamdulillah semenjak merantau kak, agak bertambah sedikit berat badanku. Apakah ada masalah dengan perkembangan fisiknya kakak seperti gangguan makan, masalah dengan berat badan atau kelainan fisik lainnya? Mungkin dimakan kayaknya kak, kayak sekarang karena kayak kerja kata jadi kayak kalau makan kak cepat-cepat mungkin itu kasih Naimi juga nafsuku makan toh. Baik. Bagaimana caranya kakak mengatasi rasa cemas atau takut dalam situasi tertentu? Kalau cemas kan paling pendam juga. Bagaimana perubahan cara berpikirnya kakak dari masa kecil hingga sekarang? Mungkin sedikit lebih terbuka gitu. Bisa diceritakan hal terbukanya itu seperti apa? Kayak kalau sesuatu kayak itu tentang orang tua aku, kayak bilang oh ada di anunya tapi gak selamanya sepenuhnya juga benar gitu. Apakah ada pengalaman tertentu yang mengubah cara pandangannya kakak? Apa dia? Mungkin kalau kayak parenting orang tua kayak misalnya harus betul-betul siap sebelum punya anak. Bisa diceritakan lebih kompleks?
kayak mungkin karena orang tua kemarin menikah dini toh kak, jadi kayak mungkin belum stabil secara batin sama apa namanya itu Emosionalnya di kak. ya. Baik kak. Jadi itu juga yang menyebabkan ibu tak menikah lagi kembali sama bapak diri Iya. kak. Baik kak. Bagaimana perubahan cara berpikirnya? Bagaimana biasanya kakak merasa ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang lain? Biasa minder kakak. Bisa diceritakan hal apa yang membuatnya kakak itu minder? Apa karena mungkin tidak tahu apa yang mau bisa diceritakan dari diriku. Apa hal itu yang membuatnya kakak tidak bisa menceritakan terhadap orang lain? Karena tidak ada kayak kurasa yang perlu dibanggakan. Kenapa hal serupa itu bisa membuatnya kakak? Merasa apa namanya itu, tidak mau juga atau orang bilang saya di rumah seperti ini kak. Berarti lebih ke menyembunyikan sesuatu ya kak. Kebahagiaannya dan kegembiraan dalam hidup, berinteraksinya dengan orang lain. Apa cara yang kakak gunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidupnya kakak? Bahagia. Iya, kebahagiaan. Paling saya kalau mau kak merasa bahagia paling aku pakai uangku untuk kayak apa ceritanya itu self reward begitu. Apa yang sering kakak kunjungi untuk self reward yang diberikan terhadap dirinya kakak? Tempat apa yang sering kakak datangi untuk bisa membahagiakannya dirinya kakak? Dan pas kakak berada di posisi itu, apa hal yang membuatnya kakak terus menerus datangi itu tempat? Mungkin gara-gara kemarin sudah family gathering sama teman-temanku toh kan, jadi kayak suka pergi di pantai lihat-lihat orang, kayak bagus sih pemandangan juga. Bagaimana caranya kakak belajar untuk mengatasi rasa marah atau frustasi? Kalau marah paling saya diam aja kak. Baik itu dalam situasi frustasi, Iya, tetap mau apa jadi kayak lebih baik diam di kak. Apa pentingnya refleksi diri bagi kakak dalam memahami emosi yang kakak rasakan? Yang kayak itu nih kak, self reward. Apa pentingnya dalam hidupnya kakak sampai itu emosi tak bisa reda? karena kalau marah dari juga marah juga ndak ada juga anunya hasilnya toh dari pengaruhnya dari kasih baru baik keadaan. Mending saya pendam saja demi tidur. Bagaimana kakak belajar untuk menerima dan mengatasi perasaan sedih atau kehilangan? Kalau merasa sedih kadang menangis, tapi menangis tanpa ada orang dia begitu. Bisa diceritakan seberapa sering kakak itu bisa menangis? Mungkin karena biasa malam-malam, kalau malam itu kayak overthinking nih, banyak yang dipikirkan, menangis hampir
mungkin hampir tiap hari nih kak. Bagaimana kakak mengekspresikan rasa syukur atau apresiasi kepada orang lain? Kayak memuji begitu. Iya boleh, bisa diceritakan? Kadang kalau kayak beli pakai sesuatu teman-teman puji bilang ih cocok kok ini, cantik kok pakai begini. Bagaimana perasaannya kakak pas kakak menegur teman seperti itu? Apakah ada rasa iri dalam dirinya kakak? Karena saya juga mau seperti mereka atau apa bla bla bla, bisa diceritakan? Kalau iri apa bagaimana sih itu? Kayak tidak sih, kayak bahagia aja juga lihat kita temanku tuh kak bahagia. Mungkin kalau ke iri nggak tonji, cuman biasa kayak oh harus kak juga seperti mereka, kayak bukan yang kusuka. Hal apa yang kakak sukai Apa ini? dalam mengekspresikan rasa syukurnya kakak kepada orang lain? Apa yang paling kakak sukai? Kan kakak sukanya itu ke teman karena cara berpakaiannya. Kalau terhadap kakak, apa yang sering kakak rasakan? Mungkin kalau ke saya sebisa mungkin keluar kak kayak rapi begitu. Rapi dan wangi kak. Iya. Sejauh mana pengalaman keluarga atau lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan emosionalnya kakak? Apakah ada pengalaman kecil yang memengaruhi caranya kakak merespon perasaan atau situasi tertentu saat ini? Maksudnya? Pengalaman dalam keluarganya kakak ataupun lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan emosinya kakak, dan bagaimana pengalaman masa kecil yang mempengaruhi kayak masa tak yang sekarang kan emosi tak itu kadang melunjak-lunjak, kadang kayak dapat teguran dari atasan, bla 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 segala macam. Terus bagaimana pengalaman pas masa kecil tak pas waktu tak dipukul sama orang tua tak, yang sering dipukul sama orang tua tak, yang sering dimarahi sama orang tua tak, itu bagaimana perasaan atau situasi tertentu pada saat ini yang dirasakan? Mungkin kalau kan kayak dari kecil mungkin kalau dipukul nggak biasa langsung dia menangis baru kayak pergi di kamar. Kalau sekarang kalau ada masalah atau bagaimana mungkin kayak diam aja baru kayak menangis. Apa yang biasanya kakak lakukan untuk menenangkan diri ketika merasa stres atau cemas? Tidur ya kak. Apakah ada strategi yang telah kakak kembangkan untuk mengelola perasaan itu selain tidur? Nggak ada. Apakah kakak merasa lebih mudah mengekspresikan perasaan kakak pada orang lain atau lebih memilih untuk menyimpan sendiri? Mungkin lebih ke simpan sendiri. Bisa diceritakan apa alasannya kenapa bisa itu dipendam sendiri saja? Karena betul kan juga harus mulai dari mana cerita sama teman-temanku atau orang lain. Bagaimana kakak menilai kualitas hubungannya kakak dengan orang-orang di sekitarnya kakak? Karena saya hubunganku sama orang sebatas seperti itu juga, tidak ada yang spesial sekali juga. Bisa diceritakan hal apa itu yang menurut tak tidak spesial? Kayak mungkin karena sampai sekarang tidak ada sahabatku tau, paling teman-teman sih. Teman dekat saya dekat. Iya. Apa pengalaman berkesan yang mengajarkan kakak tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan sosial? Pentingnya komunikasi Ya, dalam hubungan sosial. supaya mungkin saling tahu di apa perasaan
apa hal yang paling kakak ketahui dalam kehidupannya masing-masing? Bisa diceritakan? Kayak kan kalau bicara sama orang supaya tidak salah pahami harus juga ditahu bilang apa namawi. Tapi terkadang kan orang kayak susah mengekspresikan diri. Kalau kakak sendiri bagaimana? Kalau saya tipikal orang yang susah kak ekspresikan diri kok. Terhadap orang juga Kak. Iya. Bagaimana kakak membangun rasa percaya dengan orang lain dalam hubungannya kakak? Kalau rasa percaya aja sama orang, Mbak, sama-sama orang-orang. Baik, apa nilai sosial yang kakak pelajari dari pengalaman hidup dan bagaimana itu mempengaruhi interaksinya kakak? Kita harus selalu baik-baik sama orang supaya dapat diperlakukan baik juga sama orang lain. Kalau mungkin diperlakukan baik, begitu juga saya tanamkan. Bagaimana kakak menanggapi situasi sosial yang membuat kakak merasa tidak nyaman atau diasingi? Kayak udah tahu juga mau bagaimana, jadi kayak terima aja saja. Kalau kakak diasingi sama orang, tidak ada jadi rasa kayak kenapa ini orang bisa nasingi kak, bla bla bla. Karena mungkin kayak kan merasa selalu tidak ada juga yang bisa dianukan di diriku, jadi makanya kayak tidak heran mak kenapa dia singkang kak atau diapain sama orang lain, jadi kayak pas aja. Apakah ada perasaan kesepian atau terisolasi dalam kehidupan sosialnya kakak, baik pada masa lalu atau masa sekarang? Kalau kemarin kan kayak kalau dianukan sama orang ada di nenekku, tapi kalau sekarang ya kan dewasa mah juga toh, jadi kayak dari juga bisa sama udah bisa mah juga andalkan orang lain, jadi kayak ke diri sendiri aja saja. Kalau masa sekarang, apakah ada orang yang merasanya kakak itu sama seperti Mineta? Tidak ada kita. Nggak ada sampai saat ini. Iya. Kak. Ya baik. Mungkin sesi wawancara kali ini kita sudah selesai. Ada yang ingin kakak sampaikan terhadap saya atau ada pertanyaan yang ingin kakak tanyakan terhadap saya? Nggak ada jika. Baik. Mungkin kurang lebihnya mohon maafkan. Apa yang kakak sampaikan pada hari ini itu akan jadi kerahasiaan kita berdua, tidak akan bocor kemanapun, itu sudah 100%. Baik. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.